Untukmu Indonesiaku, hasratku. Peringatan Hari Lahir Pancasila ke-81 di Kota Kediri menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, sekaligus mengapresiasi peran Satpol PP, pemadam kebakaran, dan Satelinmas dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta keselamatan masyarakat. Upacara yang digelar di halaman Balai Kota Kediri Senin 1 Juni 2026 dipimpin langsung oleh Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati. Pada kesempatan yang sama juga diperingati HUT ke-76 Satpol PP, HUT ke-107 Damkar, dan HUT ke-64 Satelinmas. Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Sejak dulu Peringatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus mengapresiasi peran Damkar, Satpol PP, dan Satelinmas. Hari ini sebetulnya adalah hari lahir Pancasila, diperingati setiap 1 Juni di tahun tersebut. Nah, karena kita juga dalam efisiensi, maka kita gabung upacaranya dengan HUT Damkar yang tepatnya tanggal 1 Maret dan HUT Satpol yang tepatnya tanggal 3 Maret serta Satelinmas. Untuk Damkar sendiri sudah berusia 107, kemudian untuk Satpol PP berusia 76 tahun dan untuk Satelinmas berumur 64 tahun. Jadi kita gabungkan acaranya tapi tanpa mengurangi makna. Turut hadir dalam upacara kali ini Wakil Wali Kota Kediri Kawimudin, Forkopimda Plus Kota Kediri, Kepala OPD, peserta upacara dari unsur TNI, Polri, ASN, pelajar, di mana Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati turut bertindak sebagai inspektur upacara. Wali Kota Kediri selaku inspektur upacara tiba di tempat upacara. Hari lahir Pancasila merupakan momen bersejarah yang mengingatkan seluruh bangsa dan pondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahun ini peringatan Hari Lahir Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Menuju Indonesia Maju. Kepada Inspektur Upacara, peringatan Hari Lahir Pancasila dan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamung Praja ke-76, Pemadam Kebakaran ke-107, dan Satuan Perlindungan Masyarakat ke-64 tahun 2026 siap dimulai. Silakan. Upacara ini menjadi momen istimewa yang tidak hanya mengingatkan masyarakat akan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, tapi juga menjadi bentuk apresiasi terhadap dedikasi dan pengabdian Satpol PP, Damkar, dan Satelinmas dalam menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan keselamatan warga. Kepada bendera merah putih. Hormat!
Peringatan yang dirangkaikan ini menjadi simbol kuatnya sinergi antara nilai-nilai Pancasila dengan semangat pengabdian aparat pelayanan publik. Melalui momen ini, seluruh elemen masyarakat diajak untuk terus memperkuat persatuan, menumbuhkan semangat gotong royong, menjaga kerukunan, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Mengingat nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dalam setiap langkah dan tindakan, baik oleh aparat pemerintah maupun seluruh lapisan masyarakat. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wali Kota Kediri menyampaikan bahwa tema HUT tahun ini adalah Satpol PP, Damkar, dan Satlinmas tangguh untuk pembangunan berkelanjutan, bukan sekedar semboyan. Tema tersebut menegaskan bahwa pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan kondisi daerah yang aman, tertib, dan kondusif. Peringatan Hari Lahir Pancasila pada hari ini menjadi sangat relevan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Damkar, Satpol PP, dan Satlinmas yang kita selenggarakan secara bersama. Sebab sesungguhnya tugas menjaga ketentraman dan ketertiban adalah wujud nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila. Ketika Satpol PP menegakkan perda secara adil dan humanis, di situ hadir keadilan sosial. Ketika Satlinmas membantu menjaga keamanan serta kerukunan yang ada di lingkungan sekitar, di situ juga hadir persatuan Indonesia. Dan ketika petugas damkar berjuang menolong masyarakat tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan, disitulah hadir nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, tema peringatan HUT tahun ini, Trantipun Linmas tangguh untuk pembangunan berkelanjutan. Bukan sekedar semboyan. Tema ini menegaskan bahwa pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan kondisi daerah yang aman, tertib, serta kondusif. Pembangunan tidak akan berjalan optimal tanpa adanya ketentraman. Investasi tidak akan tumbuh tanpa adanya kepastian serta keamanan. Dan masyarakat tidak akan merasakan hasil pembangunan tanpa adanya rasa nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Atas nama pemerintah Kota Kediri, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh personel damkar, Satpol PP, dan Satlinmas yang telah mengabdi dengan penuh dedikasi dalam menjaga Kota Kediri. Pada kesempatan tersebut, Mbak Wali juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh personil damkar, Satpol PP, dan Satlinmas yang telah mengabdi dengan penuh dedikasi dalam menjaga Kota Kediri. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Setelah upacara selesai, Satpol PP Kota Kediri menggelar simulasi bertajuk Trantipun Linmas Tangguh untuk pembangunan berkelanjutan.
Acara ini menampilkan simulasi kondisi darurat dan penegakan ketertiban publik yang menegangkan namun edukatif. Dimulai dengan penertiban pedagang yang berjualan di bahu jalan oleh Satpol PP, di mana aksi perlawanan pedagang diwujudkan melalui pembakaran lapak. Jangan emosi, jaga keselamatan. Sterilisasi area serta rekan-rekan semua sudah melihat bagaimana simulasi kita sampaikan bahwa itulah pekerjaan Satpol PP. Di samping kami juga membawai damkar dan Linmas. Di sana muncullah hak dan kewajiban. Jadi sebagai warga mempunyai hak untuk diamankan, tetapi warga juga mempunyai kewajiban untuk ditertibkan. Jadi ini harus seimbang. Kadang yang dituntut adalah haknya untuk diamankan, diselamatkan, tetapi untuk ditertibkan biasanya agak sulit. Oleh karena itu pada momen ini saya berharap untuk sesuai dengan tema, dengan tertib Linmas, kita terus akan membangun Indonesia secara berkelanjutan. Kita berharap masyarakat juga ke depan membantu tugas-tugas kami di lapangan untuk penertiban khususnya Kota Kediri dan Indonesia pada umumnya. Tentunya di Kota Kediri terus kita berjalan ya. Memang kalau dilihat penertibannya seperti seakan-akan difokus di situ, saya tidak. Kita step bertahap karena memang personil kita juga terbatas. Dan penertiban ini agak sulit memang dengan skala yang besar, maka kita lakukan secara bertahap dan terus kita maintain, karena kalau tidak kita maintain ya pasti akan balik lagi ke tempatnya semula. Yang cenderung manusia itu tidak tertib, cenderung manusia ingin sesuai dengan keinginannya. Jadi untuk ditertibkan itu memang itu sudah nurani manusia. Oleh karena itu kita tidak segan-segan, tidak bosan-bosan untuk selalu menertibkan. Dalam upaya meningkatkan disiplin, profesionalisme, dan ketangguhan personil, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri menggelar pelatihan peningkatan kapasitas personil yang bekerja sama dengan BRIMOB. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat kemampuan aparat dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penegak peraturan daerah, penyelenggara ketertiban umum, serta pelindung masyarakat. Sebelum personil Satpol PP berangkat dari Mako menuju ke lapangan BRIMOB, diawali dengan briefing untuk memastikan kelengkapan personil dan berjalannya acara dengan lancar. Dengan mengenakan seragam lengkap, peserta berjalan secara teratur dan berbaris rapi menuju Mako BRIMOB. Langkah demi langkah ditempuh dengan penuh dedikasi, mencerminkan semangat pengabdian dan kesiapan untuk mengikuti seluruh materi pelatihan yang telah disiapkan. Hari ini Satuan Polisi Pamong Praja, Damkar, dan Linmas Kota Kediri melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas secara internal untuk anggota Satpol PP dan Linmas yang diikuti kurang lebih oleh 3 peleton atau kurang lebih 100 orang. Yang mana untuk latihan peningkatan kapasitas ini kita mau ada materi seperti latihan dasar PBB ya, baris berbaris, karena saya lihat teman-teman ini PBB-nya kurang begitu baik. Nah, ini untuk melatih kedisiplinan, untuk melatih ketegasan, untuk melatih kecepatan dari teman-teman Satpol PP. Maka saya bekerja sama dengan teman-teman yang ada di BRIMOB untuk melatih mereka supaya mereka lebih tanggap lagi, lebih terginas lagi, ya. Apabila kita turunkan untuk sesuai dengan tugas mereka, penertiban maupun penegakan perda, mereka bisa bekerja dengan baik. Meskipun tetap harus secara humanis, namun ada ketegasan. Setibanya di Mako BRIMOB,
Seluruh peserta disambut oleh jajaran instruktur dan langsung melaksanakan persiapan untuk mengikuti kegiatan pelatihan. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat kemampuan aparat dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penegak perda, penyelenggaraan ketertiban umum, serta pelindung masyarakat. Diharapkan seluruh personil Satpol PP Kota Kediri memiliki kesiapan fisik, mental, dan keterampilan yang semakin baik dalam menghadapi berbagai tantangan tugas di lapangan. Panjenengan kita latihkan, kalau saya mengamati selama ini, saya lihat pergerakan panjenengan semua lambat, ya. Kadang diterjunkan di lapangan, kawah Chandra di muka di sini, ikuti aturan, ya. Sudah saya titipkan, ya. Saya titipkan sepenuhnya kepada apa yang ada di Brimob. Untuk itu ikuti semua instruksi, ya. Para peserta mengikuti setiap materi dan arahan yang diberikan oleh instruktur dari Brimob dengan sungguh-sungguh. Pelatihan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fisik, tapi juga membentuk karakter personil agar memiliki jiwa disiplin, tangguh, responsif, dan siap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kami berharap kita bisa melaksanakan ini, setiap tahun akan bisa melaksanakan penyegaran seperti ini, ya. Artinya mereka sebetulnya sudah mempunyai dasar-dasar kemiliteran, kemudian dasar-dasar disiplin sudah ada. Tapi kita perlu penyegaran supaya mereka lebih terginas lagi, lebih tangkap lagi. Pelatihan ini juga menekankan pentingnya kekompakan dan kerjasama tim melalui baris berbaris. Setiap gerakan harus dilakukan secara serentak dan selaras. Hal tersebut mengajarkan bahwa keberhasilan tugas tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tapi juga pada soliditas dan kerjasama seluruh anggota tim. Oke, tepuk tangan semuanya, luar biasa. Harapan kita setelah melaksanakan latihan ini, mulai dari latihan PBB, terus kemudian capacity building, terus kemudian dari mentor yang ada tadi memberikan motivasi apa yang telah mereka dapatkan, walaupun meskipun tidak satu hari full, mereka minimal mempunyai penyegaran. Sehingga dalam masa kegiatan dan tugas sehari-hari mereka sudah mempunyai bekal, baik itu keilmuan, knowledge, kemudian skill, keahlian, yang akhirnya nanti juga mereka dibekali dengan attitude atau perilaku. Karena yang mereka hadapi adalah masyarakat kita sendiri. Kita sebagai pelayan harus benar-benar bisa mengayomi dan juga bisa menegakkan peraturan-peraturan daerah yang ada di Kota Kediri. Pada Selasa 2 Juni 2026, Satpol PP Kota Kediri menggelar pelatihan peningkatan kapasitas bagi personil dalam hal pemberantasan barang kena cukai ilegal. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kemampuan dan kompetensi aparat pelaksana agar mampu menjalankan tugas pengawasan, penegakan hukum, serta sosialisasi kepada masyarakat secara lebih efektif dan terpadu. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan profesionalisme anggota Satuan Polisi Praja yang berada di Kota Kediri. Gunanya untuk melaksanakan kegiatan di lapangan, menghadapi situasi, posisi penindakan, penertiban di lapangan itu tidak asal-asalan. Saat ini kan Satpol PP dipandang masyarakat kan gerusak-gerusu, tidak profesional seperti itu. Jadi makanya kita perlu mengadakan pengembangan kapasitas ini, meningkatkan teman-teman itu bisa menjadi Satuan Polisi Praja yang diidamankan oleh masyarakat. Untuk kedepannya teman-teman Satuan Polisi Praja nanti biar menghadapi masyarakat itu tidak asal-asalan. Jadi kita harus ada persuasi, pendekatan, dan ada humanis sama masyarakat, karena itu sangat perlu, karena masyarakat saat ini kan kritis untuk seperti penindakan hal-hal yang di lapangan. Itu kita harus tahu gimana cara menghadapi masyarakat saat ini.
Dalam pelaksanaannya, peserta dibekali dengan berbagai pengetahuan praktis yang dapat diaplikasikan secara langsung di lapangan. Juga diajak untuk memahami berbagai tantangan yang sering dihadapi dalam melaksanakan tugas di lapangan dan cara mengatasinya secara profesional. Salah satunya adalah mengawal penerimaan negara dan daerah melalui pemberantasan peredaran rokok dan cukai ilegal yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Vicky. Ya, mungkin di Kota Kediri sudah semakin berkurang, tetapi kita harus waspada. Karena terakhir kemarin saya lihat TV, penemuan cukai palsu itu justru ada di wilayah Kota Kediri. Meskipun peredarannya ada di Jawa Tengah, tetapi ada di sini tempatnya. Oleh karena itu, rekan-rekan semua kita tetap waspada. Ya, tetap waspada. Nanti ketika teman-teman dilibatkan oleh Bu Lilin untuk OPSAR, operasi pasar peredaran rokok ilegal ini, teman-teman bisa mengerti caranya bagaimana. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan ucapan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlimas melalui pelatihan teknis Satpol PP dan Satlimas tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Kegiatan ini menghadirkan Adri Suyanto, sarjana humor, sebagai narasumber utama dengan gaya penyampaian yang segar, komunikatif, dan penuh humor edukatif, dan berhasil menciptakan suasana kegiatan yang hidup dan interaktif. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah ubah mindset-nya. Kita bukan penguasa, tapi kita itu adalah pamong, pelayan. Yang kedua, jika ada warga melakukan pelanggaran, yang harus kita lakukan adalah pastikan sebab kenapa mereka itu melakukan kesalahan. Kadang-kadang karena urusan perut. Dan yang ketiga, jika Bapak Ibu bisa berbuat baik, membuat mereka itu dari tidak taat peraturan akhirnya menjadi taat peraturan, berarti itu juga dakwah. Yang kedua, kita tingkatkan skill kita. Jangan egois dengan asumsi. Kita harus memahami apa yang difikirkan, dirasakan, sama dibutuhkan mereka. Ada satu teknologi yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teknologinya namanya apa? Lakon. Pak, tanya. Kenapa kok kemudian itu sampai jualan di sini? Udah tahu belum? Kadang-kadang mereka juga tidak tahu kenapa mereka melanggar. Apa yang mereka rasakan, dikonfirm, lalu kemudian itu dikasih solusi. Dan yang ketiga ini yang tidak kalah penting. Saat Anda melakukan penertiban atau bergerak dalam penugasan, kadang-kadang emosi itu tidak terkendali, betul tidak? Makanya temukan mood booster untuk menenangkan emosi Anda. Materi yang disampaikan oleh perwakilan Bea Cukai Kediri meliputi pengenalan ciri-ciri rokok ilegal, pemahaman terhadap pita cukai, teknik pengumpulan informasi, penyusunan laporan hasil pengawasan, serta tata cara koordinasi antar instansi dalam menindaklanjuti temuan pelanggaran. Nah, ada beberapa hal kalau nanti teman-teman Satpol PP turun di lapangan, karena ini saya tekankan terkait dengan pengumpulan informasi. Jadi informasinya, pengumpulannya harus sekiranya saya dapat apa sih gitu. Dari yang pertama dari geotagging dari lokasi, merek, terus otomatis difoto, modus, terus dijual di rak apa enggak, apa disembunyikan seperti itu. Nah, data toko ini mungkin di aturan pelaksanaannya memerlukan NPWP, KTP, namun demikian kalau kita jalan di lapangan kan tidak mungkin loh. Namanya ngintel terus tiba-tiba kita bilang minta KTP lah buat apa kan gitu kan. Tidak apa-apa, nanti ini dikosongin, tidak apa-apa kalau KTP sama ini data orangnya. Untuk pelaporan dari warga bisa menghubungi ke Humas Bea Cukai Kediri ataupun melalui Satpol PP, bisa dilimpahkan juga nanti ke unit pelaporan di Gakum dari Satpol PP. Tapi pelayanan via Instagram maupun WA kantor Bea Cukai Kediri juga menyediakan hotline-nya.
Selain meningkatkan kompetensi teknis, kegiatan ini juga menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Seluruh peserta diharapkan mampu menjadi aparat yang jujur, bertanggung jawab, dan memiliki komitmen tinggi dalam menjaga kepercayaan publik. Satpol PP Kota Kediri menegaskan perannya sebagai mitra strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menekan peredaran barang kena cukai ilegal. Demikian tadi pemirsa berlangsungnya upacara sekaligus pelatihan peningkatan kapasitas anggota Satpol PP Kota Kediri. Saya Devi Ade pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam CTV.